Salam sehat. Pada pagi ini, saya akan membawakan satu topik yang berkaitan dengan bagaimana kita untuk hidup di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah suasana adanya infeksi yang merebak di mana-mana. Sistem imunitas, sistem pertahanan tubuh kita. Apakah ada pengaruh dari pola hidup kita untuk meningkatkan atau menurunkan sistem imunitas kita? Ini adalah sesuatu pertanyaan yang banyak orang tanyakan, banyak orang pikirkan, dan banyak orang diskusikan. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana dengan sistem imunitas atau pertahanan tubuh manusia. Tuhan menciptakan tubuh kita itu adalah sudah mempunyai satu sistem yang baik terhadap bagaimana serangan virus atau bakteri atau protozoa atau amuba yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat pertahanan tubuh kita terhadap invasi atau serangan virus, bakteri ataupun protozoa tadi itu ada 3. Yang pertama adalah pertahanan secara fisik dan kimiawi. Ini adalah pertahanan yang tidak spesifik. Artinya bahwa bukan tertentu kepada virus atau bakteri tertentu. Nah, kita lihat apa itu? Contohnya adalah kulit. Bakteri apapun, virus apapun, kulit akan melawan untuk tidak membiarkan masuk ke tubuh kita. Ada lagi kulit dalam. Kulit dalam itu membran mukosa di saluran pernafasan kita contohnya. Kemudian ada juga asam lambung. Asam lambung, kemudian juga ada enzim di air mata kita. Enzim namanya enzim lisosim. Ditambah dengan satu proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan kalau kita batuk. Batuk itu adalah mengeluarkan virus atau bakteri yang ada dalam saluran nafas kita. Tetapi ini juga adalah menjadi mekanisme penularan terhadap terjadinya virus yang sekarang berkecamuk. Kemudian bersin, sama. Bersin juga adalah mengeluarkan virus yang ada di dalam saluran hidung kita untuk keluar. Tidak lagi mengakibatkan gangguan di tubuh kita. Tapi itu cara untuk juga di sisi yang lain menularkan virus. Juga muntah ataupun diare adalah cara yang kita miliki untuk membuang virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah yang disebut dengan natural, alamiah, sistem pertahanan alamiah. Artinya di dalam tubuh kita ada sistem yang sudah secara alamiah kita miliki. Begitu kita lahir di muka bumi ini, kita sudah memilikinya. Tetapi yang ketiga yang disebut dengan yang didapat, acquired immunity, imunitas yang didapat. Imunitas didapat ini ada 2, yaitu ada yang selular, jadi sel-sel dalam tubuh kita yang berperan untuk melawan virus atau bakteri. Ada humoral. Humoral itu adalah antibodi. Antibodi yang ada dalam tubuh kita yang berperan melawan virus atau bakteri. Jadi kita lihat ada 3 lapisan atau 3 barier yang akan terjadi dalam tubuh kita untuk menghambat terjadinya kita infeksi dalam tubuh kita. Nah, kita lihat yang pertama tadi pertahanan fisik yang non-spesifik. Yang pertama adalah di kulit kita. Normal kulit kita adalah rapat. Tidak bisa masuk virus atau bakteri atau hal yang mengganggu ke dalam tubuh kita. Tetapi bila mana misalkan oleh karena sesuatu sebab, misalkan kulit kita tergerus atau kulit kita tersayat oleh sesuatu benda yang tajam, maka terjadilah satu proses terbukanya lapisan di bawah kulit terhadap udara sekitar. Dan disinilah bisa masuk yang disebut dengan virus atau bakteri. Bagaimana dengan saluran tubuh manusia? Saluran tubuh manusia itu adalah contohnya saluran nafas, saluran pencernaan kita, saluran kemih kita, saluran reproduksi. Itu berhubungan dengan dunia luar. Dan ternyata saluran yang berhubungan dengan dunia luar ini mempunyai yang disebut dengan mukos membran. Membran mukosa. Kalau kita misalkan buka mulut kita, kita akan lihat di situ ada yang berwarna kemerahan. Dan itu ternyata mempunyai sel-sel yang rapat. Bila mana kita lihat di bawah mikroskop, sel-selnya rapat. Jadi tidak bisa masuk virus atau bakteri. Ditambah lagi kadang-kadang dia ada yang disebut dengan bulu-bulu yang halus yang mendorong. Karena di atasnya ada yang disebut dengan lendir atau mukos. Itu yang akan menangkap virus atau bakteri. Ditambah lagi dengan yang ada disebut dengan MALT. MALT itu adalah mucosal associated lymphoid tissue. Jadi di semua jaringan tubuh kita yang disebut dengan bagian yang berhubungan dengan dunia luar, ada pertahanan-pertahanan yang dibentuk oleh jaringan limfoid yang semuanya berperan untuk mencegah virus atau bakteri untuk masuk ke dalam sehingga tidak menimbulkan dampak penyakit pada tubuh kita.
Contohnya saja di rongga mulut kita ada tonsil atau amandel kita. Kalau nanti di saluran cerna ada yang disebut dengan appendix atau usus buntu, itu adalah sesuatu yang juga sebagai bagian pertahanan. Nah, setelah bagian pertahanan yang disebut dengan pertahanan non-seluler atau pertahanan secara fisik, kita masuk ke pertahanan yang dibentuk oleh sel yang disebut dengan imunitas seluler. Dan imunitas seluler ini ada dua macam. Imunitas yang alamiah, artinya yang kita secara genetis atau secara pada waktu kita lahir itu sudah kita miliki, atau imunitas yang didapat atau diperoleh oleh karena kita bersinggungan dengan dunia luar. Nah, di sini kita lihat ada yang disebut dengan natural immunity yang tidak spesifik, ada yang acquired, yang didapat, yang itu yang bentuk spesifik. Kalau yang bentuk yang non-spesifik itu adalah ada yang disebut dengan proses immune cells innate yang ada di dalam tubuh kita. Ada antimicrobial substance. Kemudian kalau yang spesifik, yang bentuknya sebagai third line, pertahanan ketiga, itu adalah sel B dan sel T. Kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Nah, kenapa ini dipentingkan? Karena atau diperlukan karena ada sistem imun ini adalah satu sistem imun alamiah yang responnya cepat. Kalau bakteri atau virus itu masuk ke tubuh kita, harus ada respon cepat untuk menghalanginya. Kemudian ada imun yang diperoleh ini adalah respon yang lebih lambat, yang akan bekerja untuk bila mana imun yang diharapkan dengan segera itu bisa membunuh kuman atau bakteri gagal, maka imun yang disebut dengan diperoleh ini bisa untuk mengatasi virus atau bakteri tadi. Nah, bagaimana dengan imunitas alamiah? Ini ada namanya sel makrofag, ada namanya neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan dendrit. Dendrit ada banyak dibahas, tapi tidak saat ini kita akan membahasnya. Dan dikatakan dalam penelitian oleh Kochi Yuki dan kawan-kawan, ditulis dalam Clinical Immunology tahun 2020, dia katakan bahwa sel dendrit dan makrofag itu melawan virus. Sel dendrit dan makrofag itu membentuk antigen terhadap virus. Jadi kalau kita kenal sekarang adanya satu jenis vaksin yang sedang dicoba, ada sel dendrit, itu adalah membentuk antigen terhadap virus. Dan antigen virus ini akan merangsang imunitas yang diperoleh. Nah, imunitas yang diperoleh ini adalah melalui limfosit. Ada dua limfosit penting, yaitu limfosit T dan limfosit B. Kalau limfosit B ini yang menghasilkan antibodi. Antibodi itu akan mengikat antigen yang ada berasal dari virus. Sedangkan limfosit T itu akan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Jadi kalau virusnya sudah masuk ke dalam sel, maka sel beta ini, sel limfosit T ini maksud saya, akan menghasilkan sitokin yang akan menghancurkan bentukan sel tersebut. Ini dia gambaran daripada non-spesifik dengan spesifik. Nah, kita lihat lebih lanjut. Sebetulnya sistem imunitas dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh pola hidup. Dalam penelitian, dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu tentang medicine, itu diketahui bahwa pola hidup itu mempengaruhi sistem imunitas. Nah, lifestyle medicine yang ada di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia, mereka menerbitkan satu jurnal yang disebut dengan Lifestyle Medicine yang edisi tahun 2020 oleh seorang penulis, ada dua orang penulis, Monye dan Adelowo. Dia katakan bahwa ada enam faktor penting untuk meningkatkan imunitas. Yang pertama adalah makanan sehat, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga adalah istirahat atau tidur, yang keempat adalah manajemen stres, yang kelima adalah hubungan sosial yang sehat, yang keenam adalah hindari rokok atau alkohol. Bukan hanya lifestyle, ternyata juga ada Harvard Health Publishing, Harvard Medical School. Mereka menerbitkan dalam satu terbitan di September 2017 dan kemudian diupdate dalam tanggal 15 Februari 2021. Mereka mengatakan ada 9 hal yang perlu dilakukan, yaitu jangan merokok, diet untuk tinggi buah dan sayur, olahraga yang teratur, pertahankan berat badan ideal, kemudian minum, kalaupun masih minum alkohol, sedikit alkohol, kemudian tidur yang cukup, cuci tangan untuk selalu membersihkan tangan kita dari bakteri atau virus, kemudian kurangi stres, dan yang kesembilan, terima vaksin yang direkomendasikan oleh WHO atau BPOM di Indonesia. Nah, tetapi pada kali ini saya akan membahas ada 7
hal pembentuk pola hidup sehat. Yang pertama, yang kita akan bahas secara ringkas pada pagi hari ini adalah asupan tinggi buah dan sayur dengan cukup cairan. Yang kedua, tidur 7-8 jam setiap hari. Yang ketiga, olahraga aerobik 150 menit per minggu yang kita bisa bagi setiap hari. Kemudian yang keempat, itu adalah pikiran positif atau sehat, di mana di sini hindari stres atau kecemasan. Yang kelima, hindari konsumsi bahan-bahan berbahaya. Yang keenam, kasihi sesama manusia. Kemudian yang ketujuh, percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana dengan makanan sehat. Menurut Philip Calder dalam Proceeding of the Nutrition Society tahun 2013, biarlah makanan itu menjadi obat bagi kita, bukan obat yang menjadi makanan kita. Maka yang dipentingkan di sini adalah bagaimana kita memakan makanan yang sehat. Sebagaimana Tuhan Allah menciptakan nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di satu taman, maka makanan yang mereka makan adalah makanan dari tumbuh-tumbuhan, yaitu buah, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena sebetulnya imunitas itu, pertahanan tubuh kita memerlukan energi. Energi itu untuk membentuk sel baru, untuk selnya bergerak ke tempat di mana ada infeksi, untuk selnya membelah, memperbanyak diri, itu perlu energi. Dari mana energinya? Tentu dari makanan. Kemudian membentuk antibodi, diperlukan protein. Dari mana? Dari makanan. Membentuk juga antioksidan. Dari mana? Makanan yang mengandung vitamin. Dan tadi ingat ada lapisan mukus, itu pentingnya ada cairan. Jadi makanan yang sehat dan cairan yang cukup diperlukan untuk pertahanan tubuh kita yang baik. Yang kedua adalah pola hidup sehat, di mana harus istirahat yang cukup. 7-8 jam dalam satu hari. Yang terbaik itu adalah antara jam 9 malam ke jam 6 pagi. Jadi jam 9 misalkan sampai jam 4 pagi, atau jam 10 sampai jam 5 pagi, atau jam 11 sampai jam 6 pagi minimal untuk 7 jam. Kenapa? Karena disinilah diproduksi yang disebut dengan melatonin. Melatonin itu mencapai puncaknya pada saat tengah malam. Kalau sudah lewat tengah malam kita baru tidur, melatoninnya akan kurang diproduksi. Dan melatonin ini akan berfungsi meningkatkan sel natural killer, NK. Itu yang akan memakan virus atau bakteri yang ada dalam tubuh kita. Kemudian meningkatkan sel T helper 1, ya, sel limfosit T helper 1 itu juga membantu memakan, kemudian sel fagosit yang memakan fungsinya, dan sitokin yang merangsang untuk terjadinya pertahanan dalam tubuh kita. Yang berikut adalah pola hidup sehat, olahraga. Penelitian dari Benjamin Law, dia katakan begini, olahraga ternyata meningkatkan fungsi natural killer cell, ini yang tadi saya katakan, memakan sel-sel yang sudah dipengaruhi oleh virus atau bakteri, juga meningkatkan fungsi sel fagosit, hampir sama tadi dengan makanan tadi. Kemudian yang berikut adalah interleukin 2 dan tumor necrotin alpha itu ditingkatkan. Ini sitokin yang berperan untuk mengatasi proses peradangan dalam tubuh kita. Yang berikut adalah mengenai pikiran positif atau sehat. Pikiran positif ini berdasarkan ilmu yang modern yang disebut dengan psikoneuroimunologi. Ternyata pikiran positif, contohnya hati yang gembira. Sebagaimana kita ketahui Raja Sulaiman dulu, seorang raja yang sangat pintar yang pernah hidup di muka bumi ini katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati di sini adalah satu proses pikiran, pikiran gembira. Dan bila mana pikiran kita gembira, maka otak kita akan mengeluarkan yang disebut dengan hormon serotonin. Dan hormon serotonin ini, itu akan meningkatkan imunitas. Yang berikut adalah kasihi sesama manusia. Kasih sama manusia, kalau kita menolong orang, yang terjadi apa? Orang itu senang, tapi kita lebih senang. Ada banyak cerita tentang hal itu. Dan bila mana kita melakukan proses membagi kepada orang, itu ada kasih, ternyata ada 3 hormon penting. Hormon serotonin, hormon oksitosin, hormon epinefrin. Dan ini semua adalah meningkatkan imunitas. Kemudian percaya kepada Tuhan. Bila mana kita percaya kepada Tuhan, maka pikiran kita tenang, tidak stres, tidak cemas. Ya, kemudian kita akan lihat di sini terjadi penurunan hormon kortisol, hormon norepinefrin dan hormon epinefrin. Kemudian kita juga tahu bahwa Tuhan adalah sumber kesehatan kita. Nah, kita lihat di sini. Hormon-hormon tadi yang saya bicarakan.
Kalau kita perhatikan hormon untuk gembira itulah serotonin. Hormon untuk kasih ada serotonin, ada oksitosin, ada yang disebut dengan bentukan dopamin. Nah, bagaimana dengan hormon serotonin? Hormon serotonin itu menghasilkan dalam penelitian Hare dan kawan-kawan menstimulasi limfosit. Juga dia akan meningkatkan natural killer cell, berperan memakan virus. Yang berikut adalah juga menekan sintesis pembentukan yang melawan efek dari virus COVID-19. Sekarang itu adalah meningkatkan. Ada faktor-faktor yang bisa menurunkan peran sistem imunitas kita. Apa itu? Ada satu peneliti yang kemukakan ini, Benjamin Law, dia katakan adalah yang disebut dengan fat cat. Menurunkan imunitas. Fat cat, F itu adalah food. Bagaimana food? Makanan. Makanan yang kaya akan lemak dan kaya akan gula. Anxiety, kecemasan, meningkatkan hormon kortisol. Toxicity, ini bahan kimia. Kafein, kopi. Alkohol, dan tembakau. Kita lihat. Bagaimana dengan food rich? Banyak makanan yang mengandung lemak dan gula. Ini ternyata akan menurunkan fungsi fagosit. Fungsi daripada sel-sel darah putih untuk memakan virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Sehingga dengan perkataan lain, hindarkanlah makanan yang kaya akan lemak dan manis. Ya, kita tahu semua jenis-jenis makanan seperti itu. Bagaimana dengan kalau kurang tidur? Kurang tidur akan mengakibatkan respon antibodi akan menurun. Dan akhirnya natural killer itu akan turun juga peran atau fungsinya. Bagaimana dengan cemas? Cemas itu akan muncul yang disebut dengan hormon stres. Hormon ini hormon yang disebut dengan hormon kortisol yang akan menurunkan fungsi daripada sel limfosit B, sel limfosit T, natural killer cell lagi, dan fungsi fagosit daripada sel-sel darah putih kita. Ini akan terjadi sehingga kita tidak perlu stres. Kita harus membawakan diri kita kepada hati yang gembira. Bagaimana dengan kopi? Ternyata kopi juga menurunkan fungsi daripada sel limfosit T, sel limfosit B, dan natural killer cell. Kenapa? Karena dia akan membuat satu suasana di mana sel-sel limfosit ini tidak berfungsi dengan baik. Apalagi kalau kopi dicampur dengan gula. Gula tadi kita tahu akan menurunkan peran daripada pertahanan tubuh kita. Yang berikut adalah alkohol dan tembakau. Ternyata alkohol dan tembakau menurunkan fungsi sama-sama baik sel limfosit T, natural killer cell, dan fagosit. Kalau alkohol dia menurunkan juga fungsi limfosit sel B, tetapi kalau tembakau akan menurunkan antibodi. Inilah fat cat yang bisa mengganggu kita untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang baik. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada kita. Pilihlah pada saat ini, kita ingin meningkatkan daya tahan tubuh kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang belum berakhir ini. Salah satu cara untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah dengan memilih apa yang perlu kita lakukan. Ada 7 hal tadi yang perlu untuk kita ikuti, mari kita lakukan. Kita lakukan dengan baik, kita perhatikan makanan kita, kita perhatikan istirahat kita, kita perhatikan olahraga kita, kita perhatikan suasana hati kita, kita perhatikan bagaimana kita mau untuk berhubungan dengan orang lain, kita perhatikan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Semua hal-hal ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan akhirnya kita akan bisa melewati masa pandemi COVID-19, dan kita akan terus bersama dengan Tuhan untuk hidup menjadi umat-umat Tuhan yang berbuat kebaikan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita.